Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan melanjutkan pembahasan atau perenungan firman Tuhan pada saat ini yang akan diambil dari Injil Matius pasal yang ke-22 ayat yang ke-41 sampai ayat yang ke-46. Saya akan membacakan Matius 22 ayat 41 sampai ayat 46, hubungan antara Yesus dan Daud. Ketika orang-orang Farisi sedang berkumpul, Yesus bertanya kepada mereka, katanya, "Apakah pendapatmu tentang Mesias? Anak siapakah dia?" Kata mereka kepadanya, "Anak Daud." Katanya kepada mereka, "Jika demikian, bagaimanakah Daud oleh pimpinan roh dapat menyebut dia tuannya ketika ia berkata, 'Tuhan telah berfirman kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku sampai musuh-musuhmu kutaruh di bawah kakimu.' Jadi, jika Daud menyebut dia tuannya, bagaimana mungkin ia anaknya pula?" Tidak ada seorang pun yang dapat menjawabnya. Dan sejak hari itu, tidak ada seorang pun juga yang berani menanyakan sesuatu kepadanya. Mari kita berdoa, minta pimpinan Tuhan sebelum kita merenungkan bagian firman Tuhan ini. Sekali lagi kami datang padamu Tuhan, dengan segala keterbatasan, kelemahan kami. Mohon pertolongan Tuhan agar kiranya firman-Mu ini berbicara secara khusus sesuai dengan konteks hidup kami masing-masing Tuhan. Sehingga kami boleh semakin menyukakan hati Tuhan dalam hidup kami, di rumah tangga kami, di pekerjaan kami, di sekolah ataupun di kampus kami. Semuanya boleh menyukakan hati Tuhan, dan kami tahu menempatkan diri kami ini di hadapan Tuhan. Berkatilah Tuhan supaya Allah Roh Kudus mampukan kami untuk mengerti kebenaran-kebenaran-Mu yang membebaskan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kalau kita perhatikan perikop ini, kita menemukan betapa sebenarnya undangan keselamatan, ya perikop maksud saya dari pasal ini, kita menemukan undangan keselamatan itu sudah diberikan kepada setiap orang, khususnya orang-orang Farisi dan komunitas Yahudi pada waktu itu. Namun ternyata kita bisa melihat betapa mereka memiliki pemahaman mereka sendiri, memiliki agenda-agenda mereka sendiri. Bukannya mereka semakin tertegur karena peringatan atau sindiran dari Tuhan tersebut, yaitu di perikop yang pertama perumpamaan tentang perjamuan kawin. Mereka malah terus berusaha menyudutkan Tuhan Yesus. Kita melihat bagaimana pemahaman-pemahaman teologi ataupun agenda-agenda agama mereka itu justru mereka pakai untuk menjatuhkan Tuhan Yesus. Pertama-tama kita bisa melihat dari Matius 22 ayat 15 sampai 22, kita sudah membahasnya tentang membayar pajak ke kaisar. Orang-orang Farisi, ya, mereka berunding bagaimana mereka dapat menjerat Yesus dengan satu pertanyaan. Ya, tetapi mereka dipatahkan oleh Tuhan. Lalu ayat 23 sampai 33, giliran sekarang orang-orang Saduki, ya, para pemimpin-pemimpin yang waktu itu, ya, para pemikir, pemimpin yang menduduki tempat-tempat pemuka agama Yahudi pada waktu itu juga kembali menyoal. Sekarang mereka menyoal masalah kebangkitan. Tuhan Yesus juga patahkan pertanyaan mereka. Lalu orang-orang Farisi masih tidak terima, ya. Setelah mendengar orang-orang Saduki itu dibungkam oleh Tuhan Yesus, mereka kembali menanyakan tentang hukum yang terutama. Mana yang lebih terutama? Nah, kita bisa melihat dari sini saja betapa orang-orang Farisi, ya, imam-imam kepala, orang-orang yang sangat rohani ini menggunakan pemahaman teologi mereka, ataupun juga mungkin itu digerakkan oleh agenda-agenda hidup mereka, posisi-posisi yang mereka miliki.
Ketika Tuhan Yesus datang untuk menyelamatkan mereka, mengembalikan mereka kepada posisi semula, yaitu menjadikan mereka itu sebagai saluran, sebagai alat berkat Tuhan untuk membawa orang-orang kembali kepada Tuhan. Mereka justru menolak. Mereka memilih cara mereka sendiri, pemahaman mereka sendiri, dan mereka bersekongkol, mereka bergerombol. Mereka memiliki kesepakatan yang sama yang mereka gunakan untuk melawan Tuhan. Dan sekali lagi, mereka melawan Tuhan dengan firman dan pemahaman-pemahaman mereka sendiri. Mereka menafsirkan firman, mereka memiliki kepentingan dan mereka itu kolaborasikan. Mereka olah menjadi satu untuk melawan kehendak Tuhan. Dalam hal ini untuk melawan Tuhan Yesus sendiri. Sungguh mengerikan. Sungguh mengerikan, kejadian ini akan terus terulang sepanjang sejarah. Kita juga bisa melihat bagaimana setelah Konstantin bertobat ya tahun 300 sekian, 360 ya sekitar itu. Ketika kekristenan menjadi agama negara, kembali gereja masuk masa kegelapan. Sehingga akhirnya setelah beratus-ratus tahun Tuhan memunculkan para reformator. Ya, satu demi satu mereka menjadi orang-orang yang tertolak, disalah mengerti, dianggap bidat dan seterusnya. Sampai akhirnya terjadi reformasi. Dan setelah reformasi terjadi lagi hal yang sama. Bagaimana kekristenan itu seringkali ya harus sedih, harus diakui, seringkali menjadi musuh terbesar dari Kristus itu sendiri. Lalu apa yang Kristus lakukan di situ? Perikop ini menarik karena di sini Tuhan Yesus memberikan pertanyaan balasan. Sebenarnya ini kita bisa melihat bagaimana Tuhan Yesus itu ingin menunjukkan kepada mereka, mencelikkan mata mereka, siapa dirinya. Pertanyaan yang ditanyakan Tuhan Yesus di sini adalah pertanyaan yang sangat mudah. Orang-orang Farisi langsung tahu bahwa pertanyaan Tuhan Yesus ini adalah pertanyaan yang bahkan anak-anak sekolah minggu ya, kalau zaman sekarang itu pasti tahu siapakah ya Mesias itu. Ya, anak siapakah dia? Itu orang-orang pasti tahu. Sama seperti kalau kita bertanya Tuhan Yesus dilahirkan di mana? Ya pasti anak-anak muda menjawab, oh di kandang. Seperti itu. Dibaringkan di mana? Di palungan. Di kota apa? Di Bethlehem. Demikian pula ketika Tuhan Yesus memberikan pertanyaan tentang Mesias, anak siapakah dia? Orang-orang Farisi ini langsung tahu bahwa yang dimaksud dari pertanyaan Tuhan Yesus itu adalah Daud. Karena di Mazmur 110 saya yakin bahwa orang-orang Farisi itu langsung tahu, ingat di Mazmur 110 itu adalah Mazmur mesianik. Ya, ayat 1 sampai 4 bagaimana persis sekali dikatakan di sana. Itu menjadi ayat referensi. Bahwa mungkin pada saat itu mereka merasa menang. Mereka merasa bahwa wah ini dia. Ya saatnya untuk membuktikan bahwa Tuhan Yesus itu salah. Karena mereka seolah-olah mendapatkan angin segar bahwa Mesias itu adalah anak Daud. Jadi versi mereka sendiri. Di mana nanti kita bisa menemukan versi mereka itu adalah Mesias yang secara politis. Yang akan benar-benar mengembalikan kejayaan bangsa Israel. Dari penjajahan pada waktu itu, penjajahan bangsa Romawi. Jadi pertanyaan ini dijawab dengan penuh keyakinan oleh mereka. Namun kalau kita bisa melihat pertanyaan kedua, di situ tentu akan menempeleng ya, ataupun menyadarkan, seharusnya menyadarkan orang-orang Farisi ini. Katanya kepada mereka, ya ayat 43, jika demikian bagaimanakah Daud oleh pimpinan roh dapat menyebut dia tuannya ketika ia berkata, ayat 44, Tuhan telah berfirman kepadaku, duduklah di sebelah kananku sampai musuh-musuhmu kutaruh di bawah kakimu. Nah, kita bisa melihat di sini fokus Tuhan Yesus itu bukan pada kata-kata yang terakhir itu. Ya, orang-orang Farisi, orang-orang Israel pada waktu itu ini lebih melihat fokus tentang musuh-musuhmu kutaruh di bawah kakimu. Ya karena mereka waktu itu musuhnya adalah bangsa Romawi, maka mereka mengharapkan mengharapkan Mesias yang seperti itu. Tetapi kalau kita perhatikan di ayat 44 yang itu mengutip dari Mazmur 110, kata Tuhan yang dipakai di situ adalah Yahweh, ya. Jadi Yahweh, ya YHWH telah berfirman kepada Tuanku, ya Adonai. Itu kata yang Tuhanku, ya.
sovereign God, Allah yang berkuasa, Allah yang bertahta, Allah yang layak terima puji-pujian. Kata Adonai itu juga kata yang seringkali dipakai di Alkitab ya, untuk menyatakan merujuk kepada Allah sendiri. Jadi Yahweh, Allah yang ditulis dengan tetragrammaton itu, 4 huruf yang begitu sakral, yang tidak sembarangan orang Yahudi pada waktu itu berani ucapkan karena mereka sungguh-sungguh ingin menguduskan namanya itu berbicara kepada Tuanku. Jadi Tuhan berbicara kepada Tuanku. Jadi Daud menyebutnya Tuanku. Dan di situ kita bisa melihat ayat 43 ya, bagaimana Tuhan Yesus secara spesifik menuliskan bagaimana Daud oleh pimpinan roh. Ini menarik sekali ya. Ada tersirat di sini yang tersirat bagaimana Allah Tritunggal itu terus berkarya. Jadi ketika Daud membuatkan Mazmur ini, itu bukan Daud sendiri ya. Dia menerima ilham dari Roh Kudus ya, pimpinan dari Roh Kudus untuk menyatakan bahwa Allah Yahweh itu berfirman kepada tuannya Daud. Daud sendiri menyebut dia sebagai Tuhan ya, sebagai Tuhannya. Nah, ini merupakan satu tamparan tentunya ya, yang bisa seharusnya mencelikkan mata orang-orang Farisi ya pada waktu itu. Karena selama ini mereka terus berpikir bahwa Mesias itu harus ya akan terfokus kepada untuk Mesias yang akan menaruh musuh-musuhnya di bawah kakinya. Tetapi Tuhan Yesus membawa kepada pemahaman yang baru ya, yang menjungkir balikkan pemahaman mereka. Bagaimana mungkin anaknya Daud ya, yang mereka ini kan selalu memikirkan tentang keadaan Tuhan Yesus itu sebagai satu keturunan dalam pengertian secara biologis begitu saja. Garis keturunan seperti itu, secara biologis, secara fisik. Tetapi Tuhan sebenarnya mengajar kepada mereka, menunjukkan kepada mereka dan kita semua ada satu fakta rohani tentang Tuhan Yesus yang bukan sekedar keturunan Daud. Di sini kita bisa melihat betapa Daud sangat menghormati sehingga menyebut Tuhan Yesus itu sebagai Tuhannya. Kita bisa melihat Allah Anak di sini ya, menerima mandat langsung, menerima janji langsung dari Allah Bapa Yahweh bahwa akan ada kemenangan besar yang sedang disediakan, yang pada waktu itu ya, yang sedang disediakan, yang akan dipersiapkan untuk dicapai, untuk dialami oleh Sang Putra yaitu Mesias sendiri. Ini harusnya membongkar pemahaman orang-orang Farisi pada waktu itu. Bukan masalah fisik, bukan masalah kemenangan politis ataupun masalah silsilah. Tetapi ada satu penekanan sendiri bahwa Tuhan Yesus yang sedang berbicara kepada mereka itu, yang mereka itu sebenarnya kan harusnya sudah ibaratnya kalau tinju ya, kita lihat tadi ya, ronde pertama, ronde kedua, ronde ketiga itu ya orang Farisi, orang Saduki, orang Farisi lagi itu mereka tidak bisa menjawab ya. Harusnya dengan puncak ya, klimaksnya di sini bagaimana Tuhan Yesus menyatakan dirinya harusnya membuat mereka itu bertobat dan melihat siapa Tuhan itu. Secara fisik ya, secara kognitif, secara mungkin argumentatifnya mereka, pemahaman teologinya mereka, ayat 46 membuat mereka tidak berdaya. Mereka sudah tidak berdaya lagi dan mereka tidak, sejak saat itu ya tidak seorang pun yang berani menanyakan sesuatu kepadanya. Harusnya ya logikanya ya sewajarnya, normalnya ya, itu mencelikkan mata mereka untuk melihat siapa Tuhan Yesus yang sedang berbicara dengan mereka. Karena apa? Orang Farisi ini kan sangat menghormati Daud ya sebagai raja ideal yang itu benar-benar dieluk-elukan mereka. Dan itu Raja Daud yang dieluk-elukan mereka dan pemahaman-pemahaman mereka tentang Mazmur dan sebagainya itu menyebut dengan hormat siapa Mesias itu. Dan itu menggunakan kata Yahweh. Ya. Jadi ada otoritas yang luar biasa yang disegani oleh orang Yahudi pada waktu itu merujuk kepada siapa Mesias itu. Yang adalah keturunan Daud itu. Tetapi sekaligus dia disebut oleh Daud menyebutnya sebagai Adonai,
sebagai Tuhanku. Ini menunjukkan ya, mengajar kepada saya dan mengajar kepada kita semua bahwa pengetahuan teologi saja itu tidak cukup. Pengetahuan teologi sebaik apapun, ketika itu berhimpitan ataupun bergandengan tangan dengan kepentingan-kepentingan agama atau kepentingan-kepentingan pribadi sendiri, itu bisa menjerumuskan orang justru untuk akhirnya bebal hati. Tidak mau menerima Tuhan Yesus yang firman hidup itu, firman yang menjadi daging dan kemudian bersabda di antara mereka itu sebagai satu Tuhan, sebagai satu penuntun terutama, sebagai tafsir yang sah satu-satunya yang berdaulat atas hidup mereka, atas hidup keagamaan mereka. Seharusnya seperti itu. Tetapi tidak, bukan. Itu justru membuat mereka melawan Sang Mesias. Mereka menggunakan firman sebagian untuk kepentingan mereka sendiri, untuk menjagai pemahaman-pemahaman teologi mereka sendiri yang terbatas, sehingga ketika yang punya teologi, ketika Tuhan Yesus sendiri datang kepada mereka, mereka menolaknya dengan berbagai rupa, berbagai cara. Ini adalah sesuatu yang rumit dan satu ironis. Harusnya firman dan pemahaman itu mendorong mereka untuk semakin menyembah Tuhan. Ketika mereka menjalaninya, ketika mereka menafsirkannya, ketika mereka membaca firman Tuhan, ketika mereka bergaul dengan Allah, seharusnya mereka semakin mengenal. Bukan semakin mencari-cari, memantapkan pemikiran-pemikiran mereka sendiri tentang Tuhan. Dan akhirnya justru menolak Tuhan. Tapi itulah yang terjadi, kisah sedih. Nanti di pasal berikutnya kita melihat bagaimana Tuhan akan mengecam mereka dengan begitu menyakitkan hati. Jadi kedegilan ini begitu melekat, begitu kental, membuat mereka itu sungguh-sungguh walaupun sudah tidak bisa menjawab lagi, walaupun sudah kalah, mereka akhirnya kita tahu nanti kisah berikutnya dan seterusnya bagaimana mereka justru tidak bertobat kembali kepada Tuhan, menyerah kepada Tuhan, tunduk menyembah kepada Dia. Akhirnya benar-benar menjalani hari ke hari tuntunan Tuhan seperti apa. Bukan seperti itu, tetapi mereka justru semakin dendam dan ingin menyalibkan Tuhan. Ini sungguh sesuatu yang sangat mengerikan yang harus kita waspadai. Ini terus menggemakan kepada kita tentang jalan yang lebar itu. Di mana orang banyak sekali berbondong-bondong melaluinya. Mengira bahwa jalan itu akan berujung kepada hidup. Tapi mereka tidak tahu bahwa mereka sedang berbondong-bondong menuju kepada maut. Tetapi sempit jalan dan sesak dan sedikit orang yang menemukan jalan yang sempit itu, yaitu Tuhan Yesus sendiri, yaitu pengajarannya sendiri, yaitu salib itu sendiri, berita salib itu sendiri. Mari kita renungkan betapa sebenarnya saat ini kita sedang berada dalam gravitasi, berada dalam atmosfer ataupun habitat yang sama sebenarnya. Di mana kekristenan saat ini itu lebih banyak diabdikan untuk bagaimana gereja atau orang Kristen itu hidup bahagia, memenuhi agenda-agenda mereka sendiri atau agenda pelayanan mereka sendiri, tetapi mengabaikan apa yang menjadi isi hati Tuhan. Mereka menolak Tuhan Yesus kalau berkarya ataupun menyatakan nasihatnya. Tidak mau menerima Tuhan Yesus dalam segala keutuhannya. Tetapi memotong-motong Tuhan Yesus demikian rupa yang cocok dengan pemahaman teologi mereka sendiri. Jadi memilih firman Tuhan yang Tuhan Yesus katakan itu yang kira-kira cocok dengan bangunan teologi atau agenda hidup mereka, agenda gereja mereka atau sinode mereka atau aras gereja mereka sendiri-sendiri. Sehingga akhirnya ketika itu terjadi firman Tuhan Yesus ini bukan lagi menjadi raja atau penuntun utama dalam hidup, tetapi kesepakatan komunal, kesepakatan aras gereja, kesepakatan sinode atau kesepakatan gereja masing-masing. Betapa mengerikannya sehingga kalau kita melihat apa yang menjadi perkataan-perkataan Tuhan Yesus ini sudah tidak lagi menjadi relevan. Bagaimana kita bisa dengan mudah menggembalakan ataupun menjangkau jiwa-jiwa ataupun melayani menurut versi kita sendiri, bukan menurut yang Tuhan mau. Saya tidak akan bosan-bosan menyatakan bahwa Tuhan Yesus yang disaksikan di Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu adalah Tuhan Yesus yang memberikan hal yang berat untuk mengikut Dia di depan. Dia terus menyatakan salibnya.
Dia menyatakan bahwa orang harus benar-benar mengasihi dia dengan cinta atau dengan kasih yang tidak terbagi. Dia menyatakan bahwa serigala mempunyai liang, burung mempunyai sarang, anak manusia tidak mempunyai tempat. Kata-kata sulit itu diperhadapkan di depan, sehingga orang-orang yang mau mengikut dia itu sudah siap menerima konsekuensinya. Bukan berkat-berkatnya, bukan janji-janjinya dan sebagainya dan seterusnya. Tetapi betapa sekarang ini justru sebenarnya tanda-tanda yang Tuhan Yesus lakukan, mujizat-mujizat yang Tuhan Yesus lakukan, itulah yang terus dibombardirkan, dipakai untuk membius kekristenan saat ini. Bahwa Tuhan itu bersedia menyelesaikan agenda-agenda hidup kita. Dan itu ternyata menjadi sarana strategi marketing yang sangat menarik untuk membawa orang-orang yang hidupnya dalam kesusahan, dalam penderitaan, dalam kesulitan kondisi ekonomi saat ini itu membutuhkan jawaban instan supaya mereka bisa menyelesaikan masalah ekonomi, kesehatan, keluarga, pekerjaan, dan seterusnya. Itu hanya tanda, itu bukan tujuan. Tetapi betapa banyak mungkin kita sendiri hanya memperalat Tuhan hanya untuk mencapai tanda-tanda itu. Untuk mengumpulkan rambu-rambu lalu lintas itu loh. Bukan sehingga membuat orang jemaat dan kita sendiri tidak sampai pada tujuan. Tuhan Yesus sebagai yang terutama dalam hidup. Bagaimana kita bisa semakin sendiko dawuh dari menit ke menit detik, menit, jam. Itu kita sendiko dawuh. Tidak lagi memiliki agenda untuk hidup kita sendiri. Seperti Abraham itu loh. Sudah mapan dipanggil keluar meninggalkan Ur Kasdim ke negeri kemana tidak tahu. Tuhan bilang kan yang nanti kutunjukkan kepadamu. Kita sudah berbeda sekali menjalani kekristenan sudah beda sekali dengan kekristenan yang dijalani gereja mula-mula. Kekristenan dinyatakan oleh Tuhan Yesus. Kalau kita tidak berhati-hati, kita akan terus mengeraskan hati. Kita akan terus maido Tuhan. Orang ini Tuhan carane Kristen saiki kudu ngene Ora iso terlalu ekstrim kan. Ora iso terlalu ekstrim iki menungso kita harus permisif Apalagi teman-teman yang pelayanan di bidang politik ataupun di perdagangan ekonomi di mana kita berada dalam negara yang sistemnya tuh masih acak-adut, di mana uang itu menjadi segala-galanya, keuangan yang maha kuasa itu. Di mana itu menjadi penentu dan sebagainya. Membuat betapa banyak anak-anak Tuhan akhirnya mengabdikan, menaruh harapnya kepada sistem dunia ini. Tidak memberi tempat kepada Tuhan untuk berfirman, untuk benar-benar mengatur. Tetapi banyak anak-anak Tuhan, termasuk saya, lebih mengandalkan hikmat sendiri. Jadi kita bisa bayangkan bagaimana misalnya Gideon itu disuruh perang, atau Yosua disuruh perang, kalau mereka mengandalkan hikmatnya sendiri, nggak jadi mereka. Mereka tidak akan mengalami kebesaran Tuhan. Tapi kita bisa melihat bagaimana mereka taat kepada Tuhan dengan cara Tuhan berperang yang aneh. Kita bisa melihat bagaimana para nabi itu juga taat kepada Tuhan, melayani Tuhan dengan cara yang aneh. Hosea suruh menikahi pelacur. Hari ini gimana itu realisasinya? Coba bayangkan jika Anda hamba Tuhan dan Tuhan berfirman seperti itu. Anda harus menikah dengan pelacur. Berani? Yang masih bujang tentunya. Karena apa? Apalagi kalau Anda adalah seorang hamba Tuhan yang ternama. Wah, itu pasti akan demi harga diri, demi mungkin penerimaan. Wah, nanti kalau disalah mengerti bagaimana? Menikahi pelacur tunggu dulu Tuhan, apa nggak ada wanita baik-baik? Tapi itulah kerajaan surga, di mana para hamba-hambanya dan bahkan sampai Tuhan Yesus sendiri siap disalah mengerti untuk mentaati setiap kata, setiap firman, setiap janji, setiap nubuatan yang sudah Allah katakan. Sendiko dawuh, tidak banyak tanya. Walaupun mungkin mengalaminya dengan penderitaan, dengan ketidakmengertian, dengan kesusahan. Seperti pemazmur, berapa lama lagi? Atau seperti Tuhan Yesus, kalau boleh cawan ini lalu daripadaku. Atau bahkan seruan yang paling menyakitkan hati, Eloi, Eloi lama sabachthani. Detik ke detik hidup bergantung sepenuhnya kepada pernyataan firman Tuhan yang disaksikan di Alkitab. Bukan yang dikotbahkan, khotbah bisa salah, khotbah saya ini juga bisa salah. Itulah sebabnya saya terus
ya mendorong jemaat sekalian untuk baca firman Tuhan, baca sendiri, pelajari. Sekarang Alkitab Sabda ada aplikasinya, ada tafsirannya. Itu sudah benar-benar menolong kita semua untuk tahu sendiri isi hati Tuhan. Sehingga ketika mungkin gembala kita ataupun pendeta kita salah, atau ketika saya salah, ada yang koreksi. Karena tidak ada seorang pun yang sempurna. Saya juga punya kepentingan, ya. Saya juga punya agenda-agenda sendiri yang bahkan mungkin tidak saya sadari, dan itu mungkin mendukakan Tuhan. Dan itu terselip terbawa oleh khotbah-khotbah ini. Jadi imamat yang raja ini adalah sekumpulan orang-orang yang benar-benar tahu dan mengharapkan firman Tuhan, menerima firman Tuhan itu sebagai yang terutama. Ya, karena mereka memahaminya hari ke hari, menyukai firman Tuhan, merenungkannya itu siang dan malam, sehingga bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Itu semua jemaat seperti itu, hamba-hamba Tuhan seperti itu, para pengurus seperti itu. Sehingga menjadi satu keluarga, satu bangunan, satu tubuh Kristus di mana kepalanya adalah Tuhan Yesus sendiri. Ya, semua anggota ini adalah menjadi pelaku firman Tuhan. Sinkron akhirnya. Jadi tidak bisa dipercayakan hanya kepada satu orang. Misalnya kalau di jemaat kita hanya kepada saya atau kepada Danang saja, tidak bisa. Kita lihat Stefanus siapa? Dia sebenarnya hanya pelayan meja loh. Dia bukan murid. Tetapi dia mengerti firman Tuhan. Hidupnya penuh roh. Dia menyatakan apa yang harus dia nyatakan. Walaupun untuk itu dia membayar dengan nyawanya. Mati dilempari batu. Berapa banyak gereja-gereja yang saat ini, ya, atau berapa di antara kita ini yang sudah mulai menjalani sungguh-sungguh, mencari pimpinan Tuhan dan hidup oleh firman-Nya dengan sungguh-sungguh. Kalau belum, ayo sesegera mungkin. Kita tidak tahu kapan Tuhan datang. Ya. Mari kita berpakaian pesta. Kita menghormati Dia yang sudah memberikan firman, tuntunan. Itu cara hidup kita kan. Kita kembali ke perikop pertama dari pasal ini. Ya, kita bisa dengarkan lagi khotbahnya. Jangan sampai kita seolah-olah merasa sudah hadir di dalam pesta itu, tapi kita tidak mengenakan pakaian pesta. Gaya hidup yang sudah sang raja itu berikan, yaitu firman-Nya, perkataannya itu. Kita milih-milih sendiri, oh nggak enak Tuhan, ini nggak enak rasanya, nggak cocok lagi. Ya pakaiannya kayaknya jadul, dalam pengertian pakaiannya terlalu kolot ya Tuhan, kok kayaknya terlalu radikal, terlalu ekstrim Tuhan. Tuhan sudah memberikan pakaian, gaya hidup, cara pemikiran, cara perencanaan, semuanya. Itu sudah ada di dalam Sang Kristus sebagai yang sulung, menjadi model kita, menjadi teladan kita. Maukah kita benar-benar mau meneladani Dia dalam segalanya? Maukah kita benar-benar menjalani apa yang Dia mau, yang Dia sabdakan? Atau kita hanya ingin mempreteli, hanya ingin memanfaatkan kuasa-kuasanya saja untuk membuat hidup kita nyaman? Jangan sampai kita menjadi seperti orang Saduki, orang Farisi yang mempreteli Tuhan untuk apa? Untuk membuat bangunan atau agama mereka sendiri. Itu mengerikan. Itu sangat mengerikan. Itu penyesatan yang jauh lebih mengerikan. Dan untuk itu Tuhan menyebut mereka nanti, dan kita kalau kita tidak bertobat, sebagai pembuat kejahatan. Karena kita menyesatkan dengan ayat-ayat, kita menyesatkan dengan kesalehan kita menyesatkan dengan pelayanan kita. Jadi mari di Sabat ini kita kembali melihat ulang, bertobat, mencari, menilai, minta tolong Tuhan, menyatakan Tuhan berapa jauh saya ini sudah menyimpang dari jalan-jalan-Mu, dari sabda-Mu, dari ketuhanan-Mu. Jangan-jangan saya sedang menyembah, membuat Yesus saya sendiri, Tuhan Allah Yahweh saya sendiri, atau Roh Kudus saya sendiri. Seperti yang terjadi di jemaat di Korintus. Mereka memiliki Yesus yang lain, roh yang lain, Injil yang lain. Jadi mari melalui bagian ini kita tidak sekedar melihat Yesus seperti yang dilihat orang Farisi, yang hanya keturunan saja, yang sesuai dengan agenda mereka secara politis. Tetapi Yesus yang dihormati oleh Daud dan yang menerima mandat langsung dari Tuhan semesta alam, Yahweh. Kiranya ini membuat kita semakin tergetar, semakin menghormati Dia, menghargai pengorbanan Dia yang menebus kita dari cara hidup kita yang sia-sia. Sehingga firman ini mengembalikan kita sungguh-sungguh tertunduk. Dan kalaupun nanti kita
perikop berikutnya ini, pasal berikutnya. Akhirnya Tuhan belejetin kita begitu keras, ya bertobat. Jangan mengeraskan hati ataupun justru cari ancang-ancang bagaimana supaya kita bisa melawan Tuhan Yesus dan membuat Mesias kita sendiri. Jadi mari kita terima bagian ini sebagai satu pelajaran untuk hidup kita. Supaya kita dikenan Dia. Supaya kita benar-benar meninggalkan pakaian usang keagamaan kita yang tidak bisa dibandingkan dengan cahaya kemuliaan Kristus. Dan kita mengenakan Kristus dalam segala seluruh kealahannya. Seluruh firman-Nya itu kita sendiko dawuh. Tidak mudah, tetapi kita punya keluarga yang bisa saling mengingatkan. Istri kita atau suami kita atau anak kita atau orang tua kita. Kita bergandengan tangan. Baca firman Tuhan bersama. Ya, mungkin awalnya agak canggung, mungkin awalnya mungkin terasa seperti kok kayaknya formalitas. Terobos terus, tidak apa-apa. Seperti petani itu dia mencangkul, menyiapkan lahannya dan membiarkan lahan itu ditaburi firman Tuhan. Dan Tuhan yang akan memberikan pertumbuhan, Tuhan yang akan memberikan hujan itu. Sehingga keluarga kita, keluarga saya, keluarga jemaat sekalian, itu akhirnya benar-benar adalah keluarga yang menyatakan firman Tuhan itu, yang berbuah berkali-kali lipat itu. Maukah kita melakukannya? Maukah kita menyembah Tuhan Yesus yang begitu ditinggikan di sini sudah menyatakan dirinya sedemikian luar biasa? Sebagaimana Dia harus dihormati, apakah kita mau menyembahnya seperti itu? Atau kita hanya menginginkan Dia sebagai keturunan Daud? Hanya sebatas pemahaman teologi ya? Atau sebatas agenda-agenda yang kita ingin Dia dapat memenuhi ke agenda kita tersebut? Jangan. Kita harus bertobat. Waktunya sudah singkat. Kita tidak pernah tahu. Mari kita datang kepada Tuhan. Terima kasih karena kasih setiamu. Engkau mengingatkan betapa degilnya orang-orang yang sudah memiliki pemahaman teologi yang salah. Dan mereka mendapatkan posisi penerimaan. Mereka mendapatkan kedudukan. Dan mereka merasa sedang melayani Tuhan. Kami semua berada dalam gravitasi dosa yang sama Tuhan. Gravitasi penyelewengan yang sama. Sebagaimana yang Kau nyatakan, mungkin banyak di antara kami yang sedang berjalan-jalan di dalam jalan yang lebar itu dan menyangka bahwa kami sedang akan menuju pada hidup. Karena banyak pemimpin dan bahkan hidup kami sendiri merasa bahwa begini kok kekristenan itu. Karena kami tidak mau sungguh-sungguh mentaati firman-Mu. Detik demi detik, menit demi menit, Tuhan, jam demi jam, untuk selalu sendiko dawuh, selalu ingin tuntunan Tuhan. Ampuni kami Tuhan, jika saat ini kami mungkin sudah menjalani dan menyimpang begitu jauh dari jalan salib-Mu, sehingga kami hanya menjadikan kekristenan atau menjadikan Engkau hanya sebagai pesuruh ilahi untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan kami. Kami membalik Matius 6:33 itu. Kami tidak mencari kerajaan-Mu dan kebenarannya. Kami justru mencari yang dicari bangsa-bangsa itu. Dengan memanfaatkan Tuhan, kerajaan-Mu dan kebenaran-kebenaran-Mu itu. Ampuni kami kalau kami kedapatan salah Tuhan. Sudah memperalat Engkau. Ampuni kekurangan ajaran kami. Ampuni ketidakpahaman kami. Bila Kau berikan kepada kami hati yang baru, hati yang kembali mau melihat firman-Mu, membacanya dengan teliti dan mengenal Engkau sendiri, muka dengan muka. Dan kami bergentar dan hormat dan takjub untuk menyembah-Mu, mengakui-Mu sebagai Tuhan. Dan tidak pernah melepaskan Tuhan. Apapun yang terjadi. Tolonglah kami, Roh Kudus. Tanpa-Mu, tanpa kelahiran baru, kami akan binasa. Dan kami sedang membinasakan orang-orang sekeliling kami. Tolong kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.